untuk DDL, DML, dan DCL. Nah, pada pertemuan selanjutnya sudah dijelaskan dengan rinci mengenai apa itu DDL, kemudian DML itu apa, dan DCL itu apa, dan sintaksnya seperti apa. Dan query-query yang ada di dalam DDL, DML, dan DCL itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini mungkin pertemuan kali ini tidak akan lama karena kita hanya akan membahas sedikit contoh kasus. Dan Anda di bagian akhir nanti akan saya berikan tugas. Nah, lanjut. Nah, misalnya kita di sini untuk membuat database. Nah, untuk membuat database ini sintaksnya adalah create database. Nah, untuk kali ini database-nya adalah saya beri nama dengan contoh kasus dengan tulisannya CTH underscore kasus dan di setiap ujungnya, di setiap akhir codingnya diberi tanda titik koma.
Jika sudah di enter, maka otomatis akan tampil di sebelah kiri PHP jendela PHP My Admin itu akan muncul database contoh kasus di sebelah sini. Lalu di dalam contoh kasus, di dalam database contoh kasus ini saya ingin membuat tabel hotel. Nah, maka saya masuk terlebih dahulu, saya klik dulu contoh kasusnya, lalu kemudian saya ingin membuat tabel hotel. Nah, untuk membuat tabel hotel, saya ketikkan sintaksnya seperti yang Anda lihat di slide ini. Nah, kalau sudah diketikkan seperti ini, maka tabel yang sudah jadi akan diberi tampilan seperti ini. Perhatikan di sini ada gambar kunci, maka ID hotel ini adalah primary key-nya. Dan tipe data dari ID hotel ini adalah integer dengan panjang data sebanyak 10, lalu kemudian ada field nama. Nama ini kemudian tipenya adalah char atau karakter dengan panjang data 50. Lalu kemudian ada field status dengan tipe datanya char atau karakter dengan panjang data 25. Nah, ini bisa dilihat ya, tabel sintaksnya seperti yang Anda lihat pada tabel ini. Baik, selanjutnya masuk kepada drop. Nah, ini saya ingin menghapus database yang sudah saya buat tadi. Jadi yang saya ketikkan adalah drop database CTH kasus. Baik, ini bisa dilihat pada kolom kiri PHP My Admin, di jendela PHP My Admin, CTH_ kasus sudah tidak ada. Ya, berarti sudah database-nya sudah terhapus. Otomatis tabel di dalam tabel hotel di dalam database CTH_ kasus ini juga akan ikut terhapus. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghapus tabel, dipastikan bahwa database-nya belum terhapus terlebih dahulu ya. Pastikan database-nya belum terhapus terlebih dahulu. Jadi, urutannya kalau ingin menghapus tabel, maka ya hapus dulu tabelnya. Baru kemudian database-nya. Kalau dihapus database terlebih dahulu, maka tabel-tabelnya ikut terhapus. Nah, seperti itu. Nah, ini saya mencontohkan untuk menghapus tabel hotel yang sudah dibuat tadi. Maka drop table hotel, jangan lupa di setiap ujung sintaks diberi titik koma. Maka ketika tabelnya sudah terhapus, maka akan ada tampilan seperti ini di sebelah kotak sebelah kanan dari PHP My Admin. Oke. Selanjutnya ada query alter. Nah, alter ini untuk apa? Untuk memodifikasi atau mengubah tabel hotel. Di dalam hal ini saya ingin menambahkan kolom keterangan di dalam tabel hotel. Nah, tadinya kan tabel hotel cuma ada ID hotel, adanya nama dan status. Saya ingin menambahkan kolom keterangan. Caranya seperti apa? Maka dari tabel hotel tadi, saya ingin menambahkan dengan sintaks alter table hotel add. Nah, ini menambahkan keterangan dengan char, dengan tipe data char, karakter, dan panjang datanya 60. Nah, seperti itu. Panjang data ini termasuk di dalamnya spasi ya, termasuk di dalamnya huruf, spasi. Nah, itu panjang datanya sebanyak 60. Nah, tampilannya di bagian kalau sudah ada tambahan kolom keterangan, maka akan muncul tampilan seperti ini di jendela sebelah kanan PHP My Admin, dan ketika mengklik tabel hotel, maka yang muncul akan berubah. Datanya sudah menjadi seperti ini. Kolom-kolomnya di bagian bawah sudah ada kolom keterangan. Nah, ini hanya untuk penjelasan yang lainnya ya. Not null itu apa, kemudian not null itu apa, dan not null with default itu seperti apa.
Oke, selanjutnya masuk untuk query DML. Nah, query DML ini yang pertama yang akan kita bahas adalah query insert. Nah, query insert ini fungsinya untuk menambah baris. Di dalam basis data, baris ini disebut sebagai record. Record baru. Kalau kolom disebut sebagai field. Kalau baris disebut sebagai record. Nah, sintaksnya adalah insert into table name, lalu kemudian akan menambahkan di kolom apa, akan menambahkan baris apa, dan nilainya apa, seperti itu ya. Nah, catatannya, sintaks tersebut dapat digunakan jika jumlah kolom sama dengan jumlah nilai. Tetapi jika dalam tabel semua kolom akan diisi, dapat digunakan sintaks berikut ini. Seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke contoh kasusnya. Nah, misalnya di tabel hotel tadi, saya ingin menginsert, tadi kan baru ada entitas tabelnya, baru ada kolom-kolomnya, isi kolomnya belum ada, baris-barisnya itu belum ada. Oke, sekarang kita akan mengisi insert into hotel, jadi hotel ini nama tabelnya, kemudian di dalam hotel itu ada apa saja tadi, ada ID hotel, ada nama hotelnya, kemudian ada status hotelnya, lalu kemudian ada keterangan. Nah, ini kemudian diisi datanya untuk record pertama, untuk isi nilai yang pertama. Values-nya, nilainya adalah untuk di dalam tabel hotel, untuk ID hotel yang 010515, nama hotelnya Cahaya Hotel, kemudian statusnya aktif dan keterangannya oke. Nah, keterangannya bisa berupa apa saja ya, namun saya di sini memilih oke. Lalu kemudian saya mengisi lagi untuk record yang kedua, nilai yang kedua. Insert into hotel, ID hotel, nama, status, keterangan sama, lalu value-nya yang berbeda di baris kedua. ID hotelnya 020515, kemudian nama hotelnya Bintang Timur, lalu statusnya aktif, lalu keterangan perlu perbaikan. Nah, ketika diklik hotelnya, maka akan tampil seperti ini. Jadi hotelnya itu sudah punya isi, sudah ada isinya. Nah, ID hotelnya 0515 Cahaya Hotel, statusnya aktif, keterangannya oke. Begitu juga dengan record yang kedua atau baris yang kedua. Sekarang untuk query update. Nah, ini untuk merubah record. Nah, sintaksnya update table name, lalu kemudian set field, terus ekspresi dengan kondisi bla 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 bla. Oke, kita langsung saja. Nah, pada contoh kasusnya akan seperti ini. Update, kemudian hotel, update table hotel, lalu kemudian set. Nah, kita akan mengatur keterangan ini, yang akan kita atur ini, yang diupdate ini, si keterangan ini. Pengaturannya seperti apa, maka set keterangan sama dengan oke. Di mana ID hotel itu 20515. Nah, di mana ID hotel ini adalah ini, si 20515. Nah, ini maksudnya adalah mengubah isi data pada keterangan perlu perbaikan menjadi oke. Nah, jadi ini si pada ID hotel 20515, keterangannya dirubah menjadi oke. Seperti itu. Nah, ini awalnya si tabel ini bentuknya seperti ini. Ketika sudah melakukan update, ketika sudah melakukan memasukkan sintaks seperti ini, maka si tabel yang awalnya begini menjadi seperti ini. ID hotel 20515 yang ini ya, si Bintang Timur. Kemudian yang awalnya perlu perbaikan diganti keterangannya menjadi oke. Nah, ini sudah menjadi oke. Ini jadi perlu perbaikan ini sudah terupdate menjadi oke. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada fungsi atau query delete di dalam bahasa manipulation atau DML. Fungsinya apa? Untuk menghapus record. Nah, jadi yang dihapus itu sebaris itu. Sintaksnya adalah delete from table name-nya apa, where kondisi bla 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 bla. Oke, kita lanjut ke contoh
contoh kasusnya, nah seperti ini. Delete from hotel, where hotel, ID hotelnya 10515. Nah, ini akan menghapus data pada record yang pertama ini. Ya. Jadi, ketika sudah di-delete, maka tabelnya akan berubah menjadi seperti ini. Yang tersisa hanya bintang timur di 20515. Si cahaya hotel ini sudah terhapus. Jadi ketika men-track si 10515 ini dihapus, maka sebaris-barisnya ini terhapus. Oke, sudah jelas ya. Sekarang masuk ke query select. Select ini untuk menampilkan record. Nah, sintaksnya seperti ini. Baik, kita langsung ke contoh kasus. Nah, setelah kejadian hapus dan update dan hapus tadi, kemudian saya untuk lanjut memberikan contoh select ini, kemudian saya isikan lagi si tabel hotel ini dengan cara menggunakan insert data-data, menginsert value di dalam tabel hotel, diinsert kembali setelah terjadi proses delete tadi. Nah, untuk setelah mengisi dan ingin menampilkan data dengan status hotel yang aktif, maka yang diketikkan adalah select bintang from hotel where status sama dengan aktif. Nah, ini. Ketika mengetikkan ini, yang muncul adalah seperti yang Anda lihat pada tabel di bawah ini. Yang muncul hanyalah cahaya hotel dan bintang timur karena bintang kejuaraannya sudah tutup. Lalu selanjutnya masuk kepada untuk bahasa query DML-nya, saya rasa sudah cukup jelas ya, sekian. Dan sekarang masuk untuk query DCL. Nah, untuk query DCL ini yang dibahas adalah grant dan revoke. Nah, ini untuk contoh sintaksnya seperti yang Anda lihat di slide. Revoke juga yang Anda lihat di slide. Baik, saya rasa demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ada tugas, silahkan dikerjakan berdasarkan yang sudah saya berikan contohnya di pertemuan kali ini. Demikian, terima kasih. Jika ada yang belum jelas, silakan tidak usah ragu-ragu untuk menanyakan ke saya di kontak WhatsApp ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.